Pemirsa, hingga malam ini KPK masih memeriksa 8 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan suap distribusi pupuk. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Ismail Reza dan juru kamera Muhammad Reza langsung dari gedung KPK. Ismail, setelah KPK menetapkan 3 tersangka, lalu bagaimana progres pemeriksaan terhadap 8 orang yang terjaring operasi tangkap tangan ini? Ya, Eliza, selain 3 tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK, sementara untuk sisanya yang diamankan oleh KPK telah dipersilahkan untuk meninggalkan gedung KPK. Namun untuk 3 orang yang telah ditetapkan tersangka, yakni adalah tersangka pemberi suap Asti Winasti yang merupakan marketing manajer dari PT Humpus Teknologi Transportasi Kimia, ini juga telah keluar atau menyelesaikan pemeriksaan dan ditahan selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK. Sementara itu untuk 2 tersangka penerima suap lainnya, yakni adalah anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, dan juga seorang pegawai swasta dari PT Inersia yang bernama Indung masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Namun kalau kita bisa saksikan juga kepada Anda, Eliza dan juga pemirsa, saat ini awak media, tim dari beberapa media yang ada di KPK ini juga telah menunggu untuk menunggu datangnya atau keluarnya 2 tersangka penerima suap yang masih menjalani pemeriksaan. Kalau kita saksikan di sebelah kanan sudah juga terlihat adanya mobil tahanan KPK yang telah menunggu untuk membawa 2 orang tersangka penerima suap untuk dimasukkan ke dalam rumah tahanan selama 20 hari ke depan. Tentu penangkapan atau penahanan ini dilakukan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Namun untuk saat ini, Eliza, belum kami dapat pastikan siapa yang akan keluar dari ruang pemeriksaan, apakah Bowo Sidik Pangarso, anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi Partai Golkar, atau pihak swasta dari PT Inersia yang bernama Indung. Namun sesaat lagi nampaknya memang sudah ada tersangka yang keluar dari ruang pemeriksaan untuk kemudian digiring masuk ke dalam mobil tahanan KPK dan dibawa ke rumah tahanan KPK. Kita ulas kembali, Eliza, terkait dengan perkara ini. Tadi Komisioner KPK Basaria Panjaitan menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi terjadi antara anggota DPR RI Komisi 6, yakni adalah Bowo Sidik Pangarso bersama dengan pihak-pihak swasta. Pihak-pihak swasta dalam hal ini adalah PT Humpus Transportasi Kimia dan juga PT Inersia. Di mana dalam perkara ini KPK menduga bahwa PT HTK yang merupakan kontraktor untuk ketersediaan atau penyediaan kapal-kapal angkutan sebenarnya sudah tidak memiliki lagi kerjasama kepada PT Pupuk Indonesia dalam proses distribusinya. Namun PT HTK berupaya agar kapal-kapal mereka dapat digunakan lagi untuk proses distribusi Pupuk Indonesia dengan cara melobi atau meminta anggota DPR RI Komisi 6 Bowo Sidik Pangarso untuk melobi PT Pupuk Indonesia. Dalam hal ini memang Komisi 6 ini membidangi atau mitra kerjanya salah satunya adalah BUMN. Dan untuk proses tersebut atau proses lobi yang dilakukan oleh BSP atau Bowo Sidik Pangarso ini, kemudian Bowo meminta kepada PT HTK untuk menyediakan komitmen fee. Komitmen fee yang diminta oleh Bowo Sidik Pangarso ini dilakukan untuk setiap $2 per metrik tonnya. Itu masih kita hitung-hitung lagi berapa artinya total komitmen fee yang akan didapatkan oleh Bowo Sidik Pangarso. Namun yang menariknya lagi, dalam operasi tangkap tangan ini KPK pun mengamankan uang setidaknya sejumlah 89,4 juta. 89,4 juta ini merupakan pemberian yang diduga KPK merupakan pemberian ke-7. Masih ada pemberian-pemberian lainnya. Kalau kita lihat berarti ada pemberian pertama hingga pemberian ke-6 dan dihitung-hitung oleh KPK. Tadi Basaria Panjaitan sebagai komisioner KPK menyebutkan total pemberian pertama hingga pemberian ke-6 ini sejumlah 221 juta dan juga 85.000 lebih US dollar. Tidak berhenti di situ, Eliza dan juga pemirsa, KPK juga mengendus bahwa Bowo Sidik Pangarso ini juga menyimpan sejumlah uang-uang lainnya. Kemudian akhirnya tim penindakan KPK melakukan penggeledahan di salah satu kantor, yakni adalah kantor PT Inersia, di mana kantor milik dari Indung tadi, yang salah satu tersangka penerima suap. Di kantor itulah KPK menemukan barang bukti berupa 84 kardus. 84 kardus ini berisikan uang yang dimasukkan ke dalam 400.000 amplop di dalam 84 kardus itu dengan pecahan mata uang 20.000 hingga 50.000 rupiah. Ini yang terus didalami oleh KPK guna atau mengetahui apa saja atau dari mana saja uang-uang itu didapatkan, karena dalam hal ini KPK menduga bahwa
uang 84 kardus ini dengan total mencapai 8 miliar rupiah tidak hanya berasal dari uang suap yang didapatkan dari PT HTK kepada Bowo Sidik Pangarso. Bahkan dalam perkara ini, KPK pun menetapkan atau mengenakan pasal selain suap kepada Bowo Sidik Pangarso, yakni adalah pasal gratifikasi. Karena KPK menduga tidak hanya uang-uang yang diberikan dari PT HTK, melainkan KPK juga menduga bahwa Bowo Sidik Pangarso juga menerima gratifikasi atau penerimaan-penerimaan yang tidak dilaporkan kepada KPK selama 30 hari ke depan. Selain itu, Eliza, KPK juga menduga. Ini yang menariknya lagi adalah KPK dalam hal ini menyesali bahwa Bowo Sidik Pangarso mengakui uang yang totalnya 8 miliar rupiah di dalam 84 kardus ini akan digunakan oleh Bowo Sidik Pangarso untuk serangan fajar. Kita ketahui bersama, istilah serangan fajar sudah awam diketahui oleh masyarakat juga bahwa ini akan digunakan untuk menyuap para konstituen yang akan memilih Bowo Sidik Pangarso lagi di Pileg 2019. Dan Bowo Sidik Pangarso pun mengakui bahwa uang ini dikumpulkan untuk digunakan serangan fajar pada pemilu 2019. Ini yang masih didalami juga oleh KPK, uang-uang total 8 miliar rupiah ini yang tidak hanya berasal dari PT HTK, berasal juga dari mana saja. Dan dari tadi dalam proses atau dalam konferensi pers, KPK juga telah menunjukkan total ada 84 kardus, di dalamnya pecahan 20.000 dan 50.000 rupiah dengan isi 400.000 amplop yang akan digunakan untuk menyuap konstituen dari atau calon konstituen dari Bowo Sidik Pangarso yang berasal dari Dapil Jateng 2. Dapil Jateng 2 ini ada Kudus, kemudian Demak dan juga Jepara. Kurang lebih demikian, Eliza. Baik, terima kasih Ismail Reza untuk laporannya. Pemirsa, Ismail Reza dan Muhammad Reza melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.